Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Kagit akan membahas materi dan contoh soal tentang momen inersia. Soal-soal di sini Kagit ambil dari buku Mandiri Fisika kelas 11. Momen inersia didefinisikan sebagai ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi. Sehingga semakin besar momen inersia suatu benda, dia akan semakin sulit untuk melakukan gerak rotasi. Rumus untuk momen inersia adalah I sama dengan sigma mr kuadrat, di mana M adalah massa bendanya, ya, massa benda yang berotasi terhadap sumbunya. Kemudian R di sini adalah jarak antara benda dengan sumbu atau dengan porosnya. Nah, momen inersia ini itu besaran skalar ya, jadi bukan vektor. Maka kalau bendanya misalnya ada banyak, di sebelah sini ada lagi atau di sebelah kiri sini ada lagi, itu tinggal ditambah aja karena dia besaran skalar bukan vektor. Next, contoh soal pertama. Dua buah benda A dan B masanya sama 5 kg dihubungkan oleh batang yang masanya diabaikan dan panjangnya 120 cm seperti gambar. Batang diputar di tengah-tengah, maka besar momen inersia di C adalah, jadi sumbunya di C di sini ya. Oke, kita tulis dulu yang diketahui di sini apa aja. Pertama ada massa benda A. Ya, massa benda A itu sama dengan 5 kg. Dan massa benda B, MB, di sini juga 5 kg. Sama ya. Kemudian porosnya kan di tengah dan panjang batangnya 120 cm. Otomatis masing-masing di sini 60 cm, ya kan? Nah, ini satuannya kilogram meter persegi ya, berarti ini harus dijadikan meter gitu ya. Jarak benda A ke poros RA itu sama dengan 60 cm, dijadiin meter jadinya 0,6 meter. Kemudian jarak benda B ke poros RB itu juga 60 cm sama dengan 0,6 meter. Sekarang tinggal disubstitusi ke rumusnya. I sama dengan sigma mr kuadrat gitu ya. Karena ini ada dua, berarti di sini jadinya I sama dengan MA dikali RA kuadrat, lalu ditambah MB dikali RB kuadrat. Kayak inget ya, ini besaran skalar bukan vektor, jadi langsung ditambah aja. Tinggal dimasukin angkanya. Massa A itu 5 kg dikali jaraknya A itu 0,6 dikuadratin, lalu ditambah 5 kali 0,6 kuadrat. Dikuadratkan dulu ya, berarti ini 5 dikali 0,36 ditambah 5 kali 0,36. Ini berarti masing-masing 1,8 lalu ditambah 1,8, maka hasilnya adalah 3,6 kg meter persegi. Nah, ini momen inersianya. Berarti jawabannya adalah D. Soal kedua, 3 buah bola dihubungkan dengan batang seperti gambar berikut. Besar momen inersia sistem yang berporos di titik B adalah, jadi porosnya di sini ya, di B. Bendanya ada 3, ya kan, bola ada 3. Kemudian yang diketahui di sini pertama ada massa benda A, ini ya 1,4 kg. Gitu. Kemudian massa benda B adalah 1 kg. Lalu massa C adalah 0,6 kg. Lalu jaraknya ke poros RA. Jarak dari A ke porosnya di B sini kan, berarti 50 cm ya. 50 cm diubah ke meter berarti 0,5 meter. Kemudian jarak B ke poros, nah karena B ini adanya di poros berarti RB-nya adalah 0. Lalu benda C atau bola C, jaraknya ke poros ini adalah 100 cm diubah ke meter berarti 1 meter. Kemudian dimasukkan ke rumusnya. I sama dengan sigma mr kuadrat. Ini ada 3 ya, berarti I sama dengan MA dikali RA kuadrat ditambah MB dikali RB kuadrat ditambah MC dikali RC kuadrat. Oke, ini sudah saya masukkan angkanya, tinggal dihitung, berarti ini 1,4 dikali
0,5 kuadrat itu 0,25, lalu ditambah ini 0 kali 1 ya, berarti 0, lalu ditambah ini 1 kuadrat 1 dikali 0,6, 0,6. Ini tinggal dikali 1,4 dikali 0,25 itu adalah 0,35, lalu ditambah di sini ada 0,6, berarti hasilnya adalah 0,95 kg meter persegi. Ini momen inersianya. Berarti jawabannya B. Contoh soal yang ketiga, sebuah tongkat ringan yang masanya diabaikan dengan panjang 2 meter tampak seperti gambar berikut. Jika sistem diputar melalui titik D, besar momen inersia di D adalah, porosnya di D sini ya. Kita tulis dulu yang diketahui, ada massa A, di sini ada 3 kan ABC, massa A adalah 2 kg. Terus massa benda B itu sama dengan berapa nih? 3 kg. Lalu ada massa benda C, MC di sini adalah 4 kg. Kemudian jaraknya ke poros itu ada RA. A dari sini sampai ke poros. Ke sini kan 40, berarti ditambah 60 ya. 40 tambah 60 itu 100. Ini 100 cm diubah ke meter berarti 1 meter. Lalu jarak benda B ke poros dari B sini ke sini berarti 60 cm sama dengan 0,6 meter. Lalu jarak benda C ke poros dari C sini ke poros itu 100 cm diubah ke meter berarti 1 meter. Oke, sekarang kita substitusi ke rumusnya. I sama dengan sigma MR kuadrat gitu ya. Karena ini ada 3, berarti I sama dengan MA kali RA kuadrat ditambah MB dikali RB kuadrat ditambah MC kali RC kuadrat, tinggal dimasukin angkanya. Sudah saya substitusi seperti ini ya angkanya, kemudian berarti I sama dengan 2 kali 1 ya di sini ditambah 3 kali 0,6 kuadrat itu 0,36. Lalu ditambah 1 kuadrat 1 kali 4 berarti 4. Nah ini I sama dengan 2 ditambah 3 dikali 0,36 itu 1,08. Lalu ditambah 4. Nah ditambah nih 2 ditambah 4, 6, 6 ditambah 1, 7. Berarti hasilnya 7,08 kg meter persegi. Ini adalah momen inersianya. Berarti jawabannya yang E. Soal yang keempat, perhatikan gambar berikut. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y, besar momen inersia sistem adalah. Oke, jadi porosnya adalah sumbu Y, dan di sini masanya ada 3 ya. Massa bendanya ini ada M1, kemudian anggaplah di sini adalah M2, lalu di sini adalah M3. Nah, yang diketahui itu pertama M1 massanya adalah 3M. Kemudian M2 itu sama dengan 2M, lalu M3 itu sama dengan 2M juga. Kemudian sekarang jaraknya ke poros. Porosnya kan sumbu Y di sini ya. Oke, sekarang R1 dulu, berarti jarak M1 ke poros, dari sini ke porosnya. Nah ini adalah jaraknya nih. Jaraknya adalah 4A. Kemudian M2 di sini ada di poros ya, tepat di sumbu Y kan. Nah berarti R2 jaraknya ke poros itu 0, karena dia tepat di sumbunya. Sekarang adalah R3. Oke, kalau lihat gambarnya kayak rumit, R3 ini miring gitu kan. Tapi sekali lagi saya tekankan, ini adalah besaran skalar bukan vektor, jadi nggak perlu dikonversi pakai kosin atau segala macam. Jarak dari M3 ke poros itu cukup segini aja nih. Nah, masalahnya ini kan dia 3A ya. Ini yang bawah ini 3A, kemudian yang miring ini 5A. Jadinya kan segitiga siku-siku. Saya tulis ulang ya. Ini adalah 3A, ini 5A. Nah, jaraknya itu kita butuhnya yang atas ini nih. Otomatis pakai Pythagoras ya. 3, 5 itu temennya 4. Jadi 4A. Otomatis R3 itu jaraknya adalah 4A. Dari mana dapatnya? Pakai triple Pythagoras. Sekarang tinggal dimasukin ke rumusnya. I sama dengan
sigma mr kuadrat. Karena ada 3 ya, berarti jadinya M1 kali R1 kuadrat tambah M2 kali R2 kuadrat tambah M3 kali R3 kuadrat. Ini sudah saya substitusi, angkanya tinggal dihitung. Berarti ini 3M dikali 4 kuadrat, itu berarti 16A kuadrat. Ditambah 0 kuadrat, 0 kali 2M, berarti ini 0 aja. Ditambah 2M kali ini 16A kuadrat, gitu ya. Yang dikalikan angkanya 3 dikali 16 berarti sama dengan 48 MA kuadrat. Ditambah ini 0, oke. 16 dikali 2 itu 32, kemudian MA kuadrat. Nah, tinggal ditambah nih, 48 ditambah 32 berarti inersianya sama dengan 80 MA kuadrat. Berarti jawabannya yang A. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.